Pemirsa, mulai hari ini 1 Januari 2025 pajak pertambahan nilai atau PPN 12% resmi berlaku. Meski hanya diterapkan untuk barang dan jasa mewah, namun kebijakan ini dinilai tetap bisa berdampak terhadap ekonomi masyarakat. Polemik yang terjadi di masyarakat rupa-rupanya tak membuat pemerintah mengurungkan kenaikan PPN sebesar 12%. Di tengah pro kontra masyarakat, Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Namun kenaikan PPN menjadi 12% hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah. Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah, yaitu barang dan jasa tertentu yang selama ini sudah terkena PPN barang mewah yang dikonsumsi oleh golongan masyarakat berada, masyarakat mampu. Untuk barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang selama ini diberi fasilitas pembebasan atau dikenakan tarif PPN 0% masih tetap berlaku. Sebelumnya, gelombang aksi penolakan kenaikan PPN sebesar 12% digelar di sejumlah daerah. Seperti unjuk rasa mahasiswa di depan kantor DPRD Jombang, Jawa Timur yang berlangsung ricuh. Unjuk rasa yang digelar pada Senin 30 Desember 2024 ini diwarnai aksi saling dorong antara mahasiswa dengan polisi karena dihalang-halangi masuk ke dalam kantor wakil rakyat. Sedangkan di Medan, unjuk rasa tolak PPN 12% di depan gedung DPRD Sumut juga ricuh lantaran masa kecewa tidak ditemui oleh perwakilan anggota DPRD. Sementara itu, menanggapi keputusan Presiden Prabowo menaikkan PPN 12% untuk barang dan jasa mewah, Ketua Komisi 7 DPR RI dari fraksi PAN, Saleh Partoan Daulay, memberikan apresiasi. Menurutnya, Presiden Prabowo memikirkan bagaimana dampak sosial, politik, dan ekonomi yang ditimbulkan oleh kenaikan PPN agar tidak mengganggu kehidupan sosial masyarakat. Keputusan Prabowo untuk menaikkan PPN 12% hanya pada barang mewah ternyata tidak hanya berhenti sampai di situ. Presiden Prabowo juga memikirkan bagaimana agar dampak sosial, politik, ekonomi yang ditimbulkan oleh kenaikan ini tidak sampai mengganggu kehidupan sosial kemasyarakatan kita. Itulah sebabnya ternyata sebelum keputusan ini diambil dan ditetapkan, pemerintah dalam hal ini Pak Prabowo telah mengeluarkan keputusan untuk memberikan stimulus sebesar 38,6 triliun bagi masyarakat kita. Di sana ada banyak benefit atau manfaat yang akan bisa diambil oleh masyarakat. Kenaikan PPN sebesar 12% tentunya akan mempengaruhi harga sejumlah barang dan jasa, khususnya barang mewah. Adapun jenis barang dan jasa mewah yang dikenakan PPN 12% berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2023. Antara lain, barang mewah 1. Bahan makanan premium. Di antaranya, beras premium, daging premium, buah-buahan premium, ikan mahal seperti salmon. Selanjutnya, barang elektronik premium. Di antaranya, TV layar besar, lemari es multipintu. Ketiga, kendaraan mewah seperti mobil sport, motor besar. Keempat, properti mewah. Di antaranya, rumah dan apartemen mewah. Jasa mewah meliputi 1. Jasa pendidikan premium seperti sekolah internasional. 2. Jasa pelayanan kesehatan media premium seperti layanan kesehatan kelas atas. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, tidak semua barang dan jasa terkena PPN 12%.
Seluruh barang dan jasa yang selama ini dikenakan PPN 11% maka tidak mengalami perubahan PPN yang dibayar. Contoh komoditas yang tetap dikenakan tarif PPN 11% adalah produk sehari-hari seperti sampo dan sabun. Selain itu, beberapa barang dan jasa tetap dikenakan PPN 0% yang mencakup kebutuhan pokok masyarakat. Yang disampaikan oleh Bapak Presiden, untuk barang dan jasa lainnya yang selama ini terkena 11% tidak mengalami kenaikan PPN menjadi 12. Jadi tetap 11%. Seluruh barang dan jasa yang selama ini 11% tetap 11%. Sejumlah barang dan jasa yang tetap dikenakan PPN 0% yaitu 1. Makanan pokok seperti beras, jagung, kedelai, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi jalar, ubi kayu, gula, ternak dan hasilnya, unggas atau hasil pemotongan hewan, padi-padian, kacang-kacangan, ikan, udang, biota lainnya, dan rumput laut. 2. Transportasi, seperti tiket kereta api, tiket bandara, angkutan orang, jasa angkutan umum, penyerahan jasa paket, pengurusan transportasi, dan jasa biro perjalanan. Ketiga, lainnya, seperti jasa pendidikan pemerintah dan swasta, buku pelajaran, kitab suci, layanan kesehatan medis pemerintah dan swasta, jasa keuangan dana pensiun, dan jasa keuangan lainnya. Meski hanya dikenakan pada barang dan jasa mewah, namun kebijakan ini dinilai tetap memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat. Sebab jika konsumsi barang mewah menurun, maka akan mempengaruhi rantai pasokan industri, termasuk pekerja dan jasa pendukungnya. Ini akan terjadi sedikit penurunan ya karena harga meningkat. Misalnya beberapa di sektor properti ataupun mungkin di produk-produk lain gitu ya. Nah, apakah ini akan berimbas ke masyarakat menengah bawah? Saya kira ya, terutama pada secara akumulatif beberapa industri yang saling terkait ya, terutama misalnya industri misalnya kalau di properti ada industri-industri pemasok untuk kebutuhan-kebutuhan ya, saya kira pasti akan ada adjustment harga dan ini berdampak ke semuanya. Intinya ya ada sedikit ya mungkin inflasi pada kelompok tertentu sebagai kenaikan PPN tadi. Selain menaikkan PPN 12%, pemerintah juga akan memberikan stimulus bagi rumah tangga berpendapatan rendah, di mana stimulus tersebut diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat. Sejumlah bantuan untuk masyarakat berpenghasilan rendah telah disiapkan pemerintah. Di antaranya, bantuan pangan berupa beras 10 kg per bulannya. PPN 1% ditanggung pemerintah untuk tepung terigu, gula industri, dan minyak kita. Pemerintah juga akan memberikan diskon tarif listrik sebanyak 50% untuk daya listrik hingga 2.200 volt ampere selama 2 bulan, yaitu bulan Januari dan Februari 2025. Sementara untuk kelas menengah, pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah insentif. PPN ditanggung pemerintah untuk properti dengan nilai maksimal 5 miliar rupiah. Skemanya, dari Januari hingga Juni 2025, pemerintah menanggung 100% PPN. Sementara pada Juli hingga Desember 2025, pemerintah menanggung 50%. PPN ditanggung pemerintah untuk otomotif khususnya kendaraan hybrid atau listrik. Insentif PPH ditanggung pemerintah untuk pekerja padat karya dengan gaji hingga 10 juta rupiah. Pemerintah juga akan mengoptimalkan jaminan kehilangan pekerjaan baik dalam bentuk tunai maupun pelatihan, seperti BPJS Ketenagakerjaan dan Kartu Pekerja. Pemerintah akan memberikan relaksasi atau diskon 50% atas iuran jaminan kecelakaan kerja khususnya industri padat karya. Untuk UMKM, pemerintah memberikan insentif berupa perpanjangan masa berlaku PPH final 0,5%. UMKM dengan omset di bawah 500 juta dibebaskan PPH.
Ada skema pembiayaan industri padat karya, misalnya adalah untuk keringanan pembelian mesin, ada subsidi 5%. Kenaikan PPN 12% dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan negara dan diharapkan dapat menciptakan keadilan karena hanya mentarget masyarakat berpenghasilan tinggi. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa dampaknya tidak memberatkan masyarakat luas dan tidak menjadi beban baru bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Tim Liputan, iNews melaporkan.